Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabat dan pemirsa setia WFS Official Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberikan karunia oleh Allah hingga saat ini kita sudah berada di hari ke-24 bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sahabat setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam serial Ulul Azmi ini, ya, di episode yang ke-24 kita akan mengkaji dan membaca tanda-tanda kebesaran Allah, sunnatullah dalam perjuangan menegakkan Islam ini, ya, melalui apa? Melalui perjalanan dan perjuangan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi atau Rasul Ulul Azmi yang kedua, yang tertua di antara nabi-nabi. Setelah kemarin kita membahas sosok perjuangan dan kiprah serta pengorbanan Nabi Nuh alaihissalam di jalan dakwah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Bagaimana Al-Qur'an menggambarkan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penggambaran yang sangat utuh dan detil. Kita bisa mengatakan bahwa sosok Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran bagi Rasulullah dan kaum muslimin adalah sosok yang mencerminkan kepribadian muslim yang utuh dalam seluruh aspek kehidupannya. Kenapa demikian? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan beliau adalah sosok hanifan muslimah. Hanifan muslimah. Ini tidak disebutkan untuk sosok nabi-nabi ulul azmi yang lainnya. Subhanallah. Mari kita lihat surah Ali Imran ayat 67 dan 68. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ya. Kualitas Ibrahim adalah hanif, muslim, lalu kemudian dia adalah hamba Allah yang merdeka, ya, tidak melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan penghambaan terhadap berhala-berhala atau tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dijelaskan Ibrahim itu bukan sosok Yahudi atau pengikut agama Yahudi, bukan pula sosok Nasrani, bukan dia sebagai pendeta Nasrani atau bapa, ya, Kristen, bukan. Allah menolak kedua asumsi ini. Beliau bukanlah seorang rabi Yahudi, juga bukan seorang bapa Kristiani atau pendeta Kristen. Tetapi ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di dalam Al-Qur'anul Karim, dia adalah seorang yang hanif, yang lurus akidahnya, musliman, dan yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, membawa, ya, pondasi gambaran tentang akidah Islam yang lurus, yang merupakan cerminan tauladan bagi akidah Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'u wa hadzal nabi walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sungguh manusia atau orang yang lebih berhak mengklaim atau lebih berhak terhadap Nabi Ibrahim ini siapa? Yaitu orang-orang yang mengikutinya. Wa hadzal nabiyyu, dan nabi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, Allah lah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Subhanallah. Sahabat-sahabat
yang dirahmati Allah Ta'ala. Kualitas pribadi Ibrahim yang lain adalah disebutkan dalam surat Hud ayat 75. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. 3. Tadi dalam surat Ali Imran 678 3 kualitas Ibrahim. Di surat Hud 75 3 lagi disebutkan kualitas Ibrahim. Apa? Ya. Ibrahim adalah seorang yang penyantun, halim, orang yang lembut, dan awwah, memiliki hati yang lembut, dan munib, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ini deh sosok ayah kita, ya, bapak dari para nabi dan rasul. Karena nabi-nabi setelah kehadiran Nabi Ibrahim alaihissalam adalah merupakan keturunan anak cucu daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dari garis darah keturunan beliau, baik melalui jalur Ismail maupun melalui jalur Ishak, ya, yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ini kualitas pribadi Ibrahim. Di dalam ayat yang lain, surat An-Nahl, kualitas pribadi Ibrahim ini digambarkan bagaimana? Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Sungguhnya Ibrahim itu adalah suatu umat. Dia adalah tauladan, rujukan bagi seluruh umat manusia. Dia menunjukkan, satu orang menunjukkan ummah. Ya. Ar-rajul ka ummah. Ummah fi rajul. Subhanallah. Beliau seorang diri tetapi dia mewakili kualitas seluruh umat Islam. Umat yang berislam, yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Inilah kualitas umat. Bagaimana kualitas pemimpin itu merupakan cermin bagi kualitas umatnya. Subhanallah. Qanitan lillah, yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah. Hanifan, lurus. Walam yaku minal musyrikin, dan tidak, ya, termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Syakiran li'an'umi. Kualitas apa lagi? Pandai bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Ya. Ijtabahu, dia terpilih, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahadahu, dan dia ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini luar biasa, saudara. Ya. Terpilih dan ditunjuki. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Ya. Wa atainahu fid dunya hasanah. Di dunia beliau mendapatkan kebaikan hasanah. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Di akhirat beliau adalah orang-orang yang termasuk pemimpin orang-orang yang saleh. Subhanallah. Dari 3 surat ini. Surah apa? Ali Imran, surat Hud, surat An-Nahl. Kualitas pribadi Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Al-Quran membagi kehidupan Nabi Ibrahim ini dalam beberapa periode. Periode yang pertama adalah periode ketika beliau masa kecil dan remajanya. Ini diungkapkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 75 sampai 81. Yaitu periode pengembaraan intelektual. Pencarian intelektual untuk menuju kepada kesimpulan yang sangat besar. Ini kesimpulan yang sangat dinanti-nanti oleh umat manusia di seluruh dunia. Kesimpulan di mana seluruh alam semesta ini itu merupakan tanda atau penunjuk kepada tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-An'am 75, kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Subhanallah. Sejak kecil, sejak remaja, Ibrahim, ya, telah diperlihatkan oleh Allah kerajaan langit dan bumi, ya, dan dia meneliti, menelaah, mencari, ya, mengembara untuk apa? Sampai kepada, ya, tauhid yang murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ dikisahkan ketika datang malam beliau melihat bintang-bintang. Oh, kemudian inilah, ya, dia mencari, mungkin inilah Tuhanku yang patut disembah. Tapi ketika bintang itu kemudian afal, falamma afal, dia redup, dia hilang dari peredaran, dari pandangan, ya,
dunia ini, karena muncul siang hari, maka beliau mengatakan la uhibbul afilin, aku tidak suka ya segala sesuatu yang redup, yang hilang dari peredaran. Bagaimana aku bisa menyembah dia? Lalu lihat lagi keesokannya, di malam hari lagi, lihat bulan ya tentu lebih besar daripada bintang-bintang itu. Maka dia mengatakan, mungkin ini Tuhanku. Tapi setelah bulan itu terbenam, tidak terlihat lagi, datang siang, maka beliau mengatakan, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Bagaimana Tuhan? Ya, bintang ini mau memberikan petunjuk kepadaku, tapi dia sudah hilang dari peredaran. Maka aku termasuk orang yang sesat. Dilihatnya lagi siang, ya, matahari. Lamma ra'a asy-syamsa bazighah, matahari terbit muncul begitu besar, begitu indah, menyinari kehidupan ini dan memberikan manfaat sinar cahaya matahari ini kepada kehidupan di atas muka bumi ini. Dia mengatakan, inilah yang lebih besar dan ini pantas untuk menjadi Tuhanku. Tapi ketika apa? Ketika matahari terbenam di sore hari, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Subhan. Maka beliau sampai kepada kesimpulan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wama ana minal musyrikin. Ini ketetapan yang kita baca, ya, begitu indahnya di dalam Al-Quran, dibaca dalam keseharian kita, bahkan dibaca dalam solat-solat kita. Subhanallah. Pemirsa, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau apa? Menantang siapa saja. Wahajjahu qaumun qala atuhajjuni fillah wa qad hadan. Ya, wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha rabbi syai'a. Enggak takut apapun ketika beliau mendakwahkan tauhid ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau tidak merasa takut ya kepada berhala-berhala yang disembah oleh manusia. Ya, bagaimana aku takut kepada berhala-berhala itu, kata Ibrahim, sementara kalian tidak takut telah berbuat syirik kepada Allah, padahal itu perbuatan tidak pernah diajarkan, tidak pernah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau di sini mengatakan satu kaidah yang luar biasa. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun? Mana di antara dua kelompok yang lebih berhak untuk mendapatkan keamanan? Dijawab oleh Ibrahim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, dengan perbuatan syirik, maka merekalah yang berhak untuk mendapatkan keamanan, ya, jaminan keamanan hidup di dunia tenang, tentram. Kenapa? Karena dia hanya menghamba kepada satu-satunya Allah, Tuhan semesta alam ini. Rela menjadi hambanya, menjadi budaknya, disuruh, diperintah kemana saja, ikut kepada tuannya. Itulah yang lebih memerdekakan diri kita. Ya, semangat tauhid adalah semangat kemerdekaan jiwa seorang hamba dari penghambaan selain Allah Ta'ala. Penyembahan terhadap Allah yang Maha Esa adalah merupakan ya kunci atau puncak dari kemerdekaan seorang hamba yang hanya patuh kepada satu Tuhan dan tidak dibuat mengambang, tidak dibuat simpang siur oleh banyaknya Tuhan-Tuhan yang diaku oleh manusia sebagai sesembahan. Subhanallah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah penegasan dalam akidah tauhid ya yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Periode kedua dari kehidupan beliau adalah periode ketika mendakwahkan tauhid. Subhanallah. Periode ini yang berat, subhanallah. Ketika beliau mendakwahkan tauhid ini, ya berat sekali beliau mendakwahkannya. Tantangannya luar biasa. Bagaimana di dalam surat Al-Baqarah digambarkan ayat 258 sampai 260 ketika ditantang oleh Raja Namrud, ya, siapa yang bisa menghidupkan dan mematikan? Ibrahim menjawab, Allah, ya, yang bisa menghidupkan dan mematikan semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Ya, kenapa? Karena Allah mampu untuk mendatangkan matahari dari timur, terbit dari timur, dan dia dapat membenamkan matahari di sebelah barat. Maka ditantang, kalau engkau bisa menghidupkan dan mematikan, cobalah buat
matahari ini terbit ya dari timur, dan buatlah matahari itu tenggelam dari barat. Subhanallah. Allahu Akbar. Maka terbungkamlah raja yang sombong itu. Subhanallah. Kemudian di dalam surat Al-An'am lagi, ketika beliau berhadap-hadapan dengan sosok ayahnya. Idh qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah. Bukan hanya penguasa, pemimpin yang zalim, yang musyrik, tapi ayahnya sendiri. Dalam satu riwayat itu bukan ayah kandung, tapi sosok pamannya yang berperan seperti ayah kandungnya. Ini ada ikhtilaf di kalangan ulama. Kita tidak perlu bahas ya. Kemudian di dalam surat At-Taubah, bagaimana beliau kemudian subhanallah ya, berdoa memintakan ampunan kepada Allah untuk ayahnya, untuk keluarga dekatnya yang musyrik. Subhanallah. Maka lalu kemudian Allah menolak permohonan Ibrahim itu karena tidak ada yang dapat menjadi penolong bagi orang yang musyrik kepada Allah meskipun dia anak kandungnya sendiri. Ini disebutkan dalam surat Taubah 113-114. Tidak cukup di ayat-ayat tersebut, di surat Al-Anbiya, subhanallah, ayat 51 sampai ayat 70, Allah berkisah tentang pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika itu beliau masih muda, masih energik, ya, dengan semangatnya, dengan ghirahnya yang membara, yang menyala-nyala, dia hunuskan kapaknya, menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Subhanallah. Sampai terjadilah kisah dialog itu. Bagaimana dia buat berhala itu hancur, dan kapaknya ini ya digantungkan di leher ya berhala yang paling besar. Seolah-olah ingin mengatakan ini yang menghancurkan berhala lainnya adalah satu berhala ini. Nah, inilah yang kemudian terjadi dialog yang sangat luar biasa direkam dalam Al-Quranul Karim. Ya, itu dalam surah Al-Anbiya ayat 51-70. Di ayat yang keberapa? Di ayat yang ke-63 Ibrahim berkata, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kan yantiqun." Ya, ini cerdasnya Ibrahim luar biasa. Ya, kalau kalian tidak percaya, bukan aku yang menghancurkan berhala ini buktinya. Kapak ada dipegang atau ada di leher berhala yang paling besar ini. Coba tanyakanlah oleh kalian. Tanya berhala-berhala yang hancur itu, siapa yang telah menghancurkan mereka. Ya, kalau mereka bisa bicara, subhanallah. Maka disinilah kecerdasan Ibrahim alaihissalam. Afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Subhanallah. Apakah kalian masih mau menyembah Tuhan selain Allah yang tidak bisa memberikan kalian manfaat dan tidak bisa memberikan kalian madarat? Uffil lakum, celaka kalian. Walima ta'buduna min dunillah, dan apa yang kalian sembah selain Allah. Subhanallah. Qalu harriqu, dihukum bakar. Bakarlah Ibrahim, bakar Ibrahim, bakar Ibrahim. Ya, tolong Tuhan-Tuhan kalian, berhala-berhala kalian itu. Subhanallah. Sudah betapa rusaknya akal manusia yang menyembah berhala selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu mereka tidak bisa bicara, tidak berdaya, dihancurkan. Ya. Malah mereka mengatakan, "Ayo, udah nggak pakai otak lagi, nggak pakai rasio lagi. Tolong berhala-berhala kalian, bakar itu Ibrahim." Subhanallah. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka disitulah Allah berikan kemuliaan kepada Ibrahim. Mukjizat. Beliau tidak terbakar oleh kobaran api, tetapi justru menjadi apa? Api itu menjadi sejuk, menjadi dingin, dan menyelamatkan Ibrahim alaihi salam. Allahu Akbar. Periode ketiga dalam kehidupan Nabi Ibrahim bagaimana? Periode ketika beliau sudah berkeluarga. Setelah hijrah dari negeri yang musyrik, ya, dari wilayah mana itu Kaldan, ya, Kaldonia, ya, di daerah Ur di wilayah Irak, beliau hijrah ke negeri wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin, ke negeri yang diberkahi oleh Allah, ke tanah Palestina, saudara, ke Baitul Maqdis beliau hijrah bersama saudaranya, ya, keponakannya yaitu Nabi Lut. Hanya Nabi Lut lalu kemudian berdakwah di sekitar laut mati, ya. Dan di situ dia mendakwahi kaum Sodom, ya, kaumnya Nabi Lut.
Dan Nabi Ibrahim berdakwah di Baitul Maqdis. Di situ beliau memperbaharui dan memugar Masjidil Aqsa. Dan kemudian dari sana beliau sempat hijrah kemana? Ke lembah yang tandus, yaitu Makkah. Ya, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Dalam surat Ibrahim ayat 39, dia bawa boyong istrinya Hajar dan putranya yang baru lahir Ismail alaihissalam tinggal di lembah yang tandus. Bayangkan saudara, perjuangan yang luar biasa, berlipat-lipat. Inilah Rasul Ulul Azmi, panutan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, kakek baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga, periode apa? Pengorbanan cintanya untuk Allah. Dia korbankan putranya sendiri, mendapatkan mimpi untuk menyembelihnya. Subhanallah. Direkam dalam surat As-Saffat ayat 101 sampai 107. Sehingga kemudian Ibrahim dinyatakan lulus dalam semua ujian-ujian keimanan itu. Mulai dari masa remajanya, mulai dari masa beliau menjadi pemuda yang berani menantang kemusyrikan, mulai ketika beliau diuji kecintaannya, pengorbanannya terhadap anaknya sendiri dan keluarganya, sampai beliau lulus dalam semua ujian itu. Maka Allah menyatakan dalam firman-Nya Al-Baqarah 124, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dengan itulah beliau lulus dalam semua ujian-ujian keimanan, ujian tauhid. Ya, Allah jadikan Ibrahim sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya wattakhadallahu Ibrahim khalila, bukan hanya Ibrahim sebagai kekasih. Kalau kekasih mungkin sifatnya lebih kepada individual, ya, sifatnya lebih kepada pribadi. Tetapi imama, ja'iluka lin-nasi imama, ini bersifat kolektif. Untuk membangun peradaban muslim, peradaban Islam, memerlukan apa? Cetak biru, karakter yang sempurna yang ada pada sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Lalu kemudian apa? Bagaimana kehebatan Ibrahim ini dalam berjuangan dakwahnya? Beliau mati-matian mendidik keluarganya untuk menjadi penerus estafet perjuangan dakwah. Ini yang dilakukan oleh beliau. Ya, subhanallah. Sehingga beliau ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya semua dipuji oleh Allah. Menjadi contoh teladan bagi seluruh alam semesta. Subhanallah. Dalam surat Ali Imran ayat 33-34. Ya, Allah menyatakan, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Allah telah memilih Adam dan Nuh sebagai rasul, dan keluarga Ibrahim serta keluarga Imran, ya, memilih mereka di atas semua alam semesta ini. Menjadi contoh dan tauladan. Subhanallah. Ketika menyebut Adam dan Nuh, menyebut personnya, individunya. Tetapi ketika menyebut Ibrahim dan Imran, ya, yang merupakan ayah daripada Maryam, maka disebut di situ entitas keluarga sebagai satu contoh tauladan keberhasilan seorang dai dalam mendidik dan membina keluarga serta keturunannya, saudara. Subhanallah. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Ya, mereka merupakan anak cucu keturunan, ya, sebagian dari sebagian yang lain. Mereka menjaga komitmen ketauhidan, ya. Nenek moyang atau kakek moyangnya berada di atas jalan tauhid, ya, menesahkan Allah Subhanahu. Ini dijaga betul dengan komitmen yang penuh oleh semua anak keturunannya. Subhanallah. Maka itu kita bisa membaca doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pelajaran bagi kita. Doa yang sangat indah, untayan doa-doa Nabi Ibrahim, luar biasa, saudara. Ya, di dalam surah Ibrahim ayat 35, beliau berdoa, Rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, berjadikanlah negeri ini, Makkah, sebagai negeri yang aman, sentosa. Jauhkan aku dan anak cucu keturunanku dari penyembahan berhala. Subhanallah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ini aku tempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, di sisi rumahmu yang agung. Supaya apa? Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat. Subhanallah.
Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibar Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Berdoa kepada Allah, jadikan aku ya sebagai orang yang menegakkan salat dan juga termasuk keturunanku. Ya Allah, terimalah doaku. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ya, jadikanlah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku serta orang-orang yang beriman pada hari kebangkitan nanti. Subhanallah. Inilah keluarga Ibrahim yang hebat luar biasa. Juga di dalam surat As-Saffat, di dalam surat Hud digambarkan bagaimana keluarga Ibrahim itu mendapatkan predikat apa? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Rahmat Allah dan keberkahan-keberkahannya telah diberikan kepada kalian wahai keluarga Ibrahim, yaitu ahlul bait innahu hamidum majid. Subhanallah. Dalam surat Hud ayat 73. Bagaimana pendidikan Ibrahim kepada anak cucu putra putrinya? Ya, subhanallah. Beliau berwasiat tidak pernah berhenti. Ya, berwasiat kepada anak cucu keturunannya agar istiqamah di atas jalan Islam, istiqamah di atas jalan tauhid. Bagaimana digambarkan surat Al-Baqarah, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Baqarah ayat 132. Subhanallah. Wasiat agar mereka jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, subhanallah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran sosok Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu lengkap di dalam Al-Qur'an, menjadi tauladan. Makanya, ya, Nabi Ibrahim ini setiap langkahnya di mana negeri yang beliau pijak itu menjadi tempat negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua negeri yang dipijak oleh Ibrahim diberkahi Allah karena ketakwaannya. Lihatlah Baitul Maqdis di negeri Syam. Lihatlah Makkah, lembah yang tandus tapi menjadi negeri yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan keberlimpahan, ya, kebaikan dan kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita belajar dari ini. Keberkahan diri, keluarga dan umat serta negara itu disebabkan karena kesalehan warganya. Ya, ini poin utamanya. Sebagaimana Al-A'raf ayat 96 menekankan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, sebagaimana keluarga Ibrahim, sebagaimana anak cucu keturunannya yang mendiami negeri-negeri itu, mereka orang-orang saleh, sehingga Allah berikan keberkahan kepada negeri-negeri itu meskipun tandus, saudara. Diberkahi oleh Allah, dijadikan negeri ini, negeri-negeri tersebut negeri yang aman, sentosa dan sejahtera. Subhanallah. Kesalehan hamba yang bertakwa di seluruh dunia bersumber dari perilaku ketakwaan Ibrahim dan keluarganya. Allahu Akbar. Dialah yang memancangkan tiang-tiang pondasi tauhid. Di mana? Di Makkah dan di Baitul Maqdis dengan dua simbol Masjidil Haram, Ka'bah. Beliau bangun. Ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Rabbana taqabbal minna. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bakkata mubarakan wa hudal alamin. Itu juga rumah pertama dibangun di Makkah. Siapa yang membangunnya? Dialah yang meninggikan Ibrahim alaihi salam beserta Ismail putranya. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa juga dibangun fondasinya, diperbaharui lagi fondasinya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehingga Rasulullah, Rasul akhir zaman ini bertugas untuk menyempurnakan, ya, semua warisan Nabi Ibrahim, dan beliau diperintahkan oleh Allah untuk Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Makkah ke Baitul Maqdis. Untuk apa? Menjaga seluruh warisan tauhid dari Nabi Ibrahim alaihissalam agar tidak dinodai oleh kekufuran, oleh kesyirikan, oleh kemaksiatan hamba yang telah berkhianat kepada titah Allah, kepada perintah menjadi khalifah di atas muka bumi ini, dan dikembalikan kepada alurnya yang benar dan lurus, yaitu diserahkan kepada
Rasul akhir zaman. Sebagaimana doa Ibrahim, Rabbana wab'ath fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Surat Al-Baqarah ayat 129. Inilah doa Ibrahim yang Allah kabulkan. Padahal doa itu ribuan tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, doa yang dipanjatkan dengan tulus ribuan tahun, dia akan menjadi sumber keberkahan, sumber kebahagiaan bagi seluruh umat manusia, yang itu ada pada sosok baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim mewariskan dua ibadah kepada kita kaum muslimin membangun peradaban Islam, yaitu apa? Ibadah haji dan ibadah kurban. Subhanallah, inilah legacy dari Nabi Ibrahim, dua ibadah besar dalam Islam. Dan beliau mewariskan kepada kita Masjidil Haram dengan Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin, dan Masjidil Aqsa sebagai tempat perjuangan dakwah, pusat perjuangan dakwah para nabi dan rasul, ya, di atas muka bumi ini. Kemudian dihimpun menjadi satu, direngkuh dalam pangkuan Islam, yaitu dengan risalah Islam yang menjadi rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita menjadi penerus perjuangan dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam hingga yaumil qiyamah. Demikian, terima kasih. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain, Ben? Oh, begini, udah banyak lembaga-lembaga yang ngajarin orang buat paham Al-Quran. Dan saking banyaknya, antum akan bingung. Insya Allah, antum gak akan lagi bingung karena ada orang yang sangat piawai dari situ. Al-Fahmu Institute yang dikomandani oleh guru kita sama-sama, ahli tafsir dari Mesir, udah pas dah, Ustadz Fahmi Salim, cucu daripada pahlawan negara kita, dan kita yakini keilmuannya. Saya mempercayakan kepada Al-Fahmu Institute. Jangan lupa, ingat Al-Fahmu Institute adanya di Jakarta Barat. Jadi kita nggak usah jauh-jauh kalau mau lihat. Dan anak sangat mendukung, dan anak insya Allah anak akan terlibat di situ. Ingat nomor rekening yang ini, catat baik-baik, dan kesanalah kita menyalurkan infak, sedekah, dan perjuangan, dan akan menjadi amal jariah antum yang abadi sepanjang masa. Walaupun antum udah wafat, tapi akan tetap dikenang jua. Kenapa? Karena budi baik antum. Buya Hamka pernah bersyair cakep banget. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau Siangsa dua. Hancur badan di kandung tanah, amal nan baik, budi nan baik dikenang jua. Di Fahmu Institute, Al-Fahmu Institute, Al-Fahmu Institute. Allahu Akbar. Assalamualaikum.